Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Rahel Salsabila from MNGTX with NPM 254111075. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam lingkungan bisnis dengan tujuan untuk mencapai target tertentu. Komunikasi bisnis ini bisa dilakukan dengan cara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Komunikasi bisnis yang baik akan membantu perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tujuan komunikasi bisnis, yaitu menyampaikan informasi agar pesan yang ingin disampaikan itu dapat dipahami dengan jelas oleh pihak lain, terus juga mempengaruhi atau meyakinkan, digunakan dalam promosi, negosiasi, atau presentasi agar orang lain setuju dengan ide kita, terus membangun hubungan kerja, dan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi bisnis. Itu ada 5, yaitu fungsi informatif untuk menyampaikan data atau informasi, dan fungsi persuasif membujuk atau mempengaruhi, fungsi koordinatif mengatur kerjasama antar tim, fungsi motivatif memberikan semangat kerja, dan fungsi kontrol mengawasi jalannya aktivitas bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi, itu ada 4. Komunikasi internal terjadi di dalam perusahaan, misalnya antara atasan dan karyawan. Terus ada komunikasi eksternal terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, supplier, dan investor. Terus ada komunikasi verbal, disampaikan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Dan ada komunikasi nonverbal, disampaikan tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gestur, dan nada suara. Nah, agar komunikasi berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur penting, yaitu pengirim atau sender, pesan atau message, media atau channel, penerima atau receiver, feedback atau umpan balik, dan noise atau gangguan. Semua unsur ini harus berjalan dengan baik agar komunikasi jadi lebih efektif. Agar komunikasi berhasil, perlu memperhatikan prinsip berikut. Yang pertama ada clear atau jelas yang tidak membingungkan. Yang kedua ada konsis atau ringkas, tidak bertele-tele. Yang ketiga ada correct atau tepat, sesuai fakta dan tidak salah. Yang keempat ada courteous atau sopan, menjaga etika. Dan yang terakhir ada complete atau lengkap, informasi tidak kurang. Nah, prinsip ini sering banget disebut dengan 5C dalam komunikasi bisnis. Oke, yang selanjutnya itu ada hambatan dalam komunikasi bisnis. Dalam praktiknya, komunikasi itu sering mengalami hambatan, yaitu seperti perbedaan bahasa atau pemahaman, kurangnya perhatian dari penerima, media komunikasi yang tidak tepat, emosi atau perasaan pribadi, dan gangguan teks atau sinyal, suara, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi hambatan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada contoh komunikasi bisnis. Ada beberapa contoh komunikasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu presentasi produk kepada pelanggan, mengirim email profesional, negosiasi harga dengan supplier, melayani pelanggan, dan juga rapat atau meeting perusahaan. Oke, sebagai kesimpulan, komunikasi bisnis itu merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Dengan komunikasi yang efektif, informasi itu dapat tersampaikan dengan baik, hubungan kerja menjadi lebih harmonis, dan tujuan bisnis lebih mudah tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.